Ya, teman-teman, hari ini tanggal 21 di bagian ketiga ya untuk update sebuah emiten. Baik, teman-teman, silahkan dibaca dulu terutama bagi teman-teman yang baru masuk. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan komentar, like ataupun subscribe terhadap channel ini. Semoga teman-teman juga diberikan kesehatan ya untuk bulan-bulan lagi hujan teman-teman ya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan terus. Dan yang telah mendoakan saya juga terima kasih ya. Mudah-mudahan teman-teman diberikan hal yang sama. Baik teman-teman, kita langsung saja update lagi emiten teman-teman. Oh ya, selalu saya pesankan beli saham itu di bawah bukan di atas ya. Jangan sampai teman-teman ketika beli di atas akhirnya nyangkut ke bawah nunggu orang lain nunggu cuan, teman-teman hanya nunggu kejemput aja. Memang si saham itu pasti ke atas lagi gitu. Cuman kita juga harus memikirkan waktu yang mungkin bukan sia-sia ya. Mungkin bisa dijadikan sebagai pembelajaran gitu teman-teman ya. Mungkin teman-teman nanti bisa belajar untuk cut loss mungkin ya. Cuman saya tidak menyarankan karena suatu saat saham itu akan balik ke harga situnya. Tinggal kita pintar-pintar saja untuk membuat strategi. Apabila teman-teman punya strategi beli di atas, jangan all in dan tidak pernah orang-orang itu menyuruh itu all in ya, teman-teman ya. Semuanya pasti gunakan manajemen keuangan dengan baik ya. Walaupun teman-teman beli di bawah juga itu jangan all in, teman. Wah, ini di bawah nih. Belum tentu, teman-teman. Karena dalamnya sebuah saham, tingginya sebuah saham tidak ada yang tahu, hanya bandar lah yang tahu ya. Retail sebagai retail hanya melihat tanda-tandanya kenaikan aja. Kalau soal naik atau turun besoknya kita tidak akan pernah tahu teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan untuk pembukaannya. Ini transaksi berarti tanggal 20 bulan 11 ya. Ini transaksi di pagi rekaman di pagi hari untuk transaksi tanggal 20. Baik, yang pertama ada Aces. Aces ini sebenarnya nanyain beberapa emiten, cuman kita cicil-cicil aja ya. Soalnya biar kebagian yang lainnya. Baik teman-teman, untuk Aces garis yang saya gariskan sudah ketembus. Kita hapus dulu. Yang keduanya juga udah ketembus ya. Jadi PR ini tinggal meninggalkan 1, 2, 3 PR lagi. Apakah akan tembus? Kita lihat saja nanti teman-teman ya. Nah ini untuk Aces juga target sudah terpenuhi ya. Ini target yang ini teman-teman, yang apa nama, yang tanggal berapa ini ya? Tanggal di harga 916 ya. Ini sudah terpenuhi dengan baik ya di sini nih. Nah sekarang kita hapus aja ya. Nah targetnya sudah terpenuhi. Terus untuk selanjutnya bagaimana, perhatikan teman-teman, ini masih dalam kondisi downtrend. Sekarang memang ada kenaikan, harga sudah mulai di atas MA10, cuman candle belum naik ya. Andaikan besok hari ini dia naik ya, mungkin candle itu akan di atas, maaf, di bawah MA10 ya. Terus lihat si candlenya posisi teman-teman ke atas atau ke bawah gitu ya. Kalau dia posisi masih ke bawah berarti masih ada potensi downtrend ke bawah. Tapi kalau saya pikir sih mendingan nuntasin PR dulu ya. Minimal ke angka sinilah gitu ya nih, ke angka 755 gitu ya. Memang sih harga wajarnya ini sekarang juga udah mulai murah gitu ya, mulai 100 poin lah gitu ya, kurang lebih 100 poin. Cuman kalau dibawa ke 700 atau enggak ke 750 kan lebih murah lagi gitu ya. Nah, teman-teman, target selanjutnya mungkin teman-teman perhatikan area paling tinggi di sini nih. Ada di angka 9 berapa nih? 946 ya. 946 adalah area si kepala merah, ada dua nih, 1 2 nih kepala merah, 3 nih. Jadi saya ambil yang tertingginya saja. Kalau di sini belum ada tanda-tanda kenaikan ke arah sini, teman. Oh, ada satu nih. Nah, oh udah ketembus. Ini udah ketembus teman, si kepala merah yang ini nih di angka berapa nih? Di angka 829 di tanggal 15 November. Inilah si kepala merah, teman-teman. Ada sedikit gap di atas sedikit ya. Ini juga dengan baik, dia masih dengan baik, ketutup lagi. Nah ini kalau dia open besok, open hari ini, opennya pas banget penutupan hari ini, kemudian ke atasnya ada iya. Dan lihat si MA10 nya sudah mulai di bawah candle ya.
Terus posisi, nah ini deh, kalau posisi penting teman-teman, jangan sampai teman-teman beli di harga mahalnya. Aces ya. Nah, akses teman-teman untuk 1 tahun dalam posisi murah teman-teman, tapi tidak terlalu murah banget. Kemarin sempat agak overnya, murahnya andarnya di 715 ya. Terus untuk 3 tahunan dalam posisi tidak terlalu murah ya, tidak terlalu mahal, menuju ke harga tengahnya di angka 953. Artinya kesempatan ke atasnya masih ada. Kemarin sempat menyentuh harga tengahnya, cuman ke bawah lagi. Yang mudah-mudahan tidak jeblos ke angka berapa nih? 707 ya. Kalau jeblos ke arah situ berarti mau ke arah ke bawah. Ini udah mulai bagus, step 1, step 2, step 3 ya. Jadi mudah-mudahan jadi step 4 dan ada putar balikan ke atasnya. 5 tahun, perhatikan 5 tahun dalam posisi murah banget. Artinya ada potensi untuk naik ke angka lebih tinggi lagi, setengahnya lah, ke 1000-an ya, 1000-an lah, jangan jauh-jauh dulu. Nah, ini juga sama 10 tahunan dalam posisi kemarin murah banget, murah banget. Dan sekarang lagi menuju ke angka murah, nggak terlalu murah ya, mungkin ke 1100-an mungkin gitu ya. Nah, udah bagus teman, stepnya udah bagus. Jadi untuk lewat dari jalur ini mungkin akan menjadi dilema ke bawah lagi ya. Cuman kalau masih ketembus ke angka 758 mungkin masih bisa ya, karena stepnya sudah mulai bagus di sini. Step berapa nih tadi? 1, 2, 3, mungkin step 4. Ini mungkin akan menjadi step 4 kalau ada pantulan di angka 756. Ataupun pantulan sekarang udah bagus nih. Ini tahan udah bagus teman-teman. Ini bukan PR ya di sini ya. Ini tahanan bagus, support bagus di sini. Makanya per hari ini mudah-mudahan sih ini opennya sama dengan penutupan kemarin ya, ke atas sedikit aja ataupun membentuk si kepala merah aja. Kalau membentuk si kepala merah artinya fix mau ke atas ya. Tapi kalau ke atas hijau ya udah bagus hijau. Jangan sampai dia membentuk si kepala kembar. Kalau kepala kembar itu hijau merah sejajar. Nah, kemungkinan ke bawahnya ada. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Oh, isian bandar lokal terus ngambil. Kemarin ada pembuangan sedikit, tapi kebanyakan itu ngambilnya daripada pembuangan. Untuk poren cenderung ngejual teman-teman, tapi masih banyak barangnya. Masih banyak teman-teman barang-barang untuk si poren ini ya. Nih, cuman 2 hari ini dia ngebuang ya. Kita lihat 2 hari ini siapa yang ngebuang. Tanggal 19 untuk poren ada BB ngebagian ngejual nih. BB ngejual, JP cuma masuk ya. Jadi dalam penjualan ini ada si JP yang masuk ya. Terus lihat porennya, domestiknya YP AK BB untuk 2 hari ini yang nerima si LG, KZ, CC, YU ya. Mungkin LG ini sebagian ada yang bandar lokal juga, ada sebagian retail juga di sini ya. YU bagus, CC bagus ya. Mudah-mudahan sih bisa ditahan ya, terus bisa ke atas. Oke, Aceh sudah. Kita langsung ke PTMR Master Print. PTMR dalam posisi pas banget di harga IPO-nya ya, 129 naik 1 tik lah daga IPO. Nih hati-hati teman-teman, ini area PR 122 nih harus dikerjakan ya. Ini kalau menurut saya di sini ini wajib untuk diturunkan ke sini. Jadi kalau dia turun ke sini, ke area sini dan ada pantulan mungkin sama sesudahnya, itu akan lebih baik lagi ya. Diturunin hanya pakai candle merah teman-teman. Kalau candle merah sudah keturun ke sini udah enak tuh. Tinggal back ke atas aja udah enak gitu. Beng ke atas itu biar lebih enak lagi. Kalau tanda-tanda kenaikan ada teman-teman, perhatikan di angka 132 di sisi kepala merah, sama gap ada di 137. Target saya 171, mudah-mudahan bisa tercapai tanggal 18 bulan 11. Berarti 2 hari yang lalu saya bahas ya. Isian bagaimana bandar lokal terus akumulasi. Perhatikan bandar lokal akumulasi, artinya ada kenaikannya. Mudah-mudahan sini ada kenaikan. Poin bagaimana? Poinnya cenderung kemarin ngejual dikit ya. Ngejual dikit, ngambil sih agak lumayan, cuma ngejual dikit. Cuman ini kan dari 4.500 sudah keluar setengahnya kalau nggak salah ini. Kita lihat deh tanggal 08010. Berarti 10.8 sini. Ini tanggal 8. 2 juta udah setengahnya ya. 2037. Perhatikan nanti ini udah berkurang atau bertambah ya. Tanggal 18. 2019 berarti sekarang 20, berarti sudah bertambah sedikit-sedikit ya. Sudah mulai dikeluarin dikit gitu ya. Nah, mudah-mudahan sih
jangan sampai habis 3/4-nya 3 juta aja teman-teman. Ini kalau habis 3 juta berarti udah diserahkan kepada market ya. Berarti si RG sama siapa ini? Itu si RG ya. Si RG berhasil untuk menuntaskan penjualannya teman-teman. Dia didistribusikan udah tuntas mungkin ya. Yang nerima teman-teman kita nantinya ya. Tapi di sini yang nerima YP, LG, XA, AO bagus teman-teman, yang YB juga bagus ini. Dan sini juga terdeteksi si bandarnya sudah akumulasi. Kita lihat si bandar tanggal berapa tadi? Tanggal 20 Oktober. 20 Oktober si bandar sudah mulai akumulasi 20. Bukan 20 Oktober kali ya. 16 Oktober. 16 Oktober si bandar sudah mulai akumulasi. Berapa nih? Ada LG, RG sama YP bagus teman-teman ya. Apa namanya, broker bagus. Ini penasaran saya tadi udah dihitung belum sama itunya ya, sama awalnya ya. Oh, kalau sama awalnya 2 juta 47 lot teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan si PT PMRI harusnya dijebloskan dulu. Kalau dijebloskan dulu akan lebih baik teman-teman ya. Kita lihatin aja bagaimana nanti si PT MRI ini dijebloskan atau tidak. Tapi dari tanda-tanda kenaikan sudah terlihat 1 sama 2 di sini ya. 137 sama 132-nya. Udah terlihat jelas. Dan si bandar lokal juga sudah mulai mengut terus ya. Ada Akro, selanjutnya ada Akro. Akro katanya ini 10%. Nah, 10%. Ya, Akro sini lagi diakumulasi sama bandar lokal teman-teman. Nih, lihat nih. Dari mulai tanggal 14 November. Jadi 14 November si bandar lokal sudah mulai akumulasi lagi ya. Nih si AG ini kalau nggak salah ini bandarnya si AG teman-teman ya. Cuman untuk porennya udah mulai nambah lagi tanggal 13-nya. Dia banyak gitu ya. Poren itu udah ngambil banyak. Ini cenderung emang si AG lagi ngambil. Jadi ini bandar itu si AG teman, baik AG poren ataupun AG lokal ya. Nah, kebanyakan itu ini AG lokal teman-teman. AG poren. Ini sengaja teman-teman, dia kalau udah bermain sama bandar, kalau udah ada bandarnya, dia akan cenderung bandar itu pinginnya yang termurah, harga termurah. Jadi kalau dia kebawahin sampai ke 68 jangan khawatir teman-teman. Kenapa? Karena dia lagi memungut barang-barang di bawah supaya teman-teman yang sudah putus asa sudah mulai cut loss. Karena apa? Terlihat jelas di sini per tanggal 14 ya sama tanggal 13-nya itu bandar lokal ataupun poren ngambil terus. Smart money juga sudah mulai masuk. Terus lihat di diagram untuk poren udah mulai ke atas lagi, dan si lokal juga sudah mulai ke atas lagi. Tanda-tanda kenaikan sudah ada 1, 2, 3 tadi angka 80, di angka 76 sama di angka 75-nya. Cuma hati-hati ini sisa-sisa kembali, sisa-sisa gap di si AG kadang-kadang suka ninggalin gap gitu ya. Ada di 68, hati-hati ke 68 ya. Ini juga kemarin meninggalkan gap juga bem. Ini artinya dia juga meninggalkan PR, MA10-nya masih di atas candle ya. Oke, untuk Akro seperti itu. Kalau teman-teman nyangkut 10%, 10% di ada mas ini ya. 3%. Berapa per di sini ya? 81. Ya kurang lebih di area sini mungkin ya teman-teman ya. Ini istilahnya di area tadinya sideways tapi dijeblosan. Karena kan tidak akan tahu teman-teman. Sideways-nya sudah lama, kirain mau ke atas, pas MA10 udah di atas, tapi tiba-tiba bang ke bawahin ya. Nah, seperti itulah teman-teman, saham itu tidak ada prediksi, tidak bisa diprediksi ke satu hari, maka besoknya tidak bisa diprediksi. Cuman kalau untuk analisis untuk kenaikannya ada model gini teman, ini cenderung mau naik gitu. Ini kenaikannya sudah dilihatkan, penurunannya sudah di sini. Soal besok atau sekarang mau naik itu terserah mereka, yang penting pertanda mau naiknya udah ada. Apalagi kalau besok menggunakan gap open si kepala merah dikit aja di sini nih. Kemungkinan ketika dia turun besoknya suka naik teman-teman. Cuma kalau udah si kepala merah seperti ini nih, cenderung suka turun ya. Nah, kadang-kadang sudah nih. Ini si kepala kembar suka turun teman-teman. Kalau udah ada gap dikit seperti ini, gap dikit nih. Walaupun turun nanti suatu saat dia akan ngejemput ke sini lagi ya. Seperti itu teman-teman untuk Akro. Jadi untuk 10% santai aja teman-teman, yang juga sudah mulai sideways. Dan harus kalau dia walaupun dia menembus PR-nya itu akan lebih baik lagi. Dan si Akro ini lagi diakumulasi sama bandar lokal juga, sama bandar poren juga akumulasi. Ini bandarnya si AG teman-teman. Makanya perhatikan si AG.
Lanjut ada MSKY sama ini juga nyangkut katanya 10%-an MSKY. MSKY. MSK punya MNC. Kalau punya MNC teman-teman hapus dulu ya. Hapus ini. Ini yang tanda 75-nya sudah ketembus, hapus ya. Ini kan PR yang juga sama, PR yang di sini juga sudah terhapus di 173-nya. Nah, dia ada PR2 lagi, 1, 2 sama 3 nih. Artinya dia mau menembus PR-nya lagi ya. Makanya hati-hati teman-teman ya. Ini kalau teman kita nyangkut di sini lagi, kalau mau average lebih baik teman-teman tunggu aja MA10-nya di bawah candle. Ini kan masih di atas nih MA10 nih ya. Ini masih di atas. Tunggu aja MA10-nya di bawah candle, itu putaran mau ke atas. Dan saya sarankan teman-teman kalau grup MNC ya, walaupun teman-teman nyangkut ya, tenang aja karena dia ada bandarnya. Dimana kalau ada bandarnya itu suatu saat dia MSKY, dia suatu saat dia akan kembali kepada harga puncak tertingginya, dan dia juga cenderung gitu akan istilahnya dari bawah langsung ditarik ke atas bisa teman-teman. Ini lagi downtrend. Jadi teman-teman lagi downtrend, santai saja. Suatu saat dia akan ke harga 1000 lagi, betul, biasanya seperti, cuman jangka panjang teman-teman ya. Tapi suatu saat dia akan ke situ karena ada bandarnya. Kalau udah ada bandarnya udah sebenarnya udah aman. Cuman tinggal bertahan aja teman-teman ya. Kalau grup NMC, grup Bakri, pokoknya yang di sini ada bandarnya aja. PP ya, grup PP kayak brand gitu, itu suatu saat dia akan ke atasnya lagi teman-teman ya. Walaupun dibawa ke bawah, nyelam ke bawah gitu. Kadang-kadang kalau ada bandarnya dia cenderung begitu, cuman tinggal tunggu waktu aja, teman-teman. Tunggu waktu aja, teman-teman sabar, nyicil dikit-dikit. Nanti suatu saat dia akan di up ke atas. Karena kalau MNC ini MSK ini sekarang lagi downtrend ya. Mulai tanda-tanda kenaikan apakah udah ada nih? Tuh lihat kan teman-teman. Ini sudah ada tanda-tanda kenaikan. 1 ya di sini ya 776. Saya aja sudah menargetkan ini baru 1 doang sih. Ini kepala kembar. Ini bagus teman-teman. Si MNC tahu dia menutup ya, mungkin ke arah sini bisa naik lah teman-teman ya. Ke 80-an ya, 80 81 bisa naik lah. Nih saya aja target ke angka nih. Ke angka 161. Saya ngasih tanggal, ngasih bulan, ngasih tahun. Kenapa? Suatu saat dia akan ke arah sini tidak. Makanya saya kasih tanggal ya. Biar pas nanti kejemput benar kan gitu, ke tanggal sekian. Nah, seperti itu teman-teman. Kenapa? Karena kecenderungannya seperti itu teman. Kalau istilahnya ada bandarnya, kecenderungan dia ke atas ataupun ke bawahnya itu mereka yang atur ya. Walaupun fundamentalnya kurang baik ya, tetap aja kalau ada bandarnya, momen-momen tertentu pasti dia akan dinaikkan. Walaupun istilahnya tidak masuk akal kenaikannya dari 74, bayangin aja kayak laba. Coba dari harga di bawah 100 bisa ke harga berapa? 800 gitu ya. Bukan mungkin ya, mungkin kan, cuma tinggal nunggu waktunya aja gitu ya. Teman-teman berani nggak nunggu sampai 3 tahun, 4 tahun gitu kan. Kalau teman-teman yang untuk di grup MNC ya, terutama karena mereka cenderung akan seperti itu. Kadang-kadang ada yang di FCA kan kemarin kan. Nah, seperti itu teman-teman, kalau ada bandarnya masih cenderung aman walaupun nyangkut ya. Nah, teman-teman perhatikan sekarang lagi diambil lagi sama bandarnya bandar lokal ya, tanggal 15. Tanggal 15 sudah ngambil lagi si bandar lokalnya. Ada siapa? Ada CC, ada EPO, tentu si EP adalah salah satu broker bandar dia gitu. Terus bandar porennya sama tanggal 15 juga. Jadi antara poren sama bandar ngambil sama. Sini ada CC, BK, AK. Ini kalau CC sama BK sama AK sudah bergabung ya biasanya keren gitu ya. CC sudah jualan, cuman pengambilan lebih besar daripada penjualannya. Oke, jadi untuk MSKY perhatikan aja area-area si ekor hijau ya teman-teman di 64, 61 ya, terutama 61 itu tanda-tanda dia mau di sini. 63 ya, 63 juga tanda-tanda akan ke bawah ya. Biar dia menjemput PR-nya dulu, biar nanti kalau udah PR-nya kejemput dia kemungkinan akan up ke atas. Terus ada DOS. Ini teman kita di DOS ini baru masuk kemarin teman. Apakah mau naik lagi? Nah, kadang-kadang teman-teman ya seperti kalau yang mau di bawah saya sarankan silakan aja lanjut. Cuma kalau yang baru ngambil teman-teman ya, yang baru ngambil,
Kalau teman-teman mau ngambil yang udah harga tinggi seperti ini, lebih baik scalpingan aja teman-teman. Jadi scalpingan contohnya hari ini naik nih, udah kemarin naik, nah ngambilnya hari ini untuk scalpingan teman-teman. Cuman resikonya kalau scalpingan, resikonya ini harus ditanggung. Kenapa? Hari ini beli, hari ini juga harus keluar. Mau untung mau rugi, hari ini harus keluar. Cuman kalau untuk swing udah harga seperti ini jangan dikejar teman-teman. Walaupun ada potensi kenaikan, tetap teman-teman saya sarankan ya, mendingan kalau sudah seperti ini, polanya seperti ini, nanti akan seperti ini gitu. Contohnya seperti itu ya. Nah teman-teman, kalau sudah naik seperti ini, kata-kata lebih baik walaupun ada potensi kenaikan sampai ke 289 yang saya gariskan. Ini kan ini ASI kepala merah ya. Teman-teman jangan ngambil resiko untuk harga yang lebih tinggi lagi ya. Lebih baik teman-teman carilah emiten yang lagi di bawah, lagi sideways, terus dia ada MA10-nya sudah mulai ke atas. Terus jangan, kalau yang pemula ya, jangan beli saham-saham IPO gitu ya. Kalau pengen beli saham IPO, kenali dulu perusahaannya. Kalau ada induknya, kenali dulu induknya. Induknya bagus enggak gitu kan. Contohnya kayak si Adaro tuh mau ngelistingin lagi emiten. Berarti kan induknya si Adaro nih. Adaro bagus enggak? Oh bagus. Berarti kan bawahannya buat apa nih? Apakah buat bayar hutang, buat apa? Tapi kalau prospek ya bisa aja ikutan gitu kan. Cuman kalau yang tidak tahu antah berantahnya gitu, perusahaan apa ini gitu kan, teman-teman jangan ngambil resiko. Ingat ya teman-teman, jangan ngambil resiko. Walaupun ini dalam posisi ada bandarnya, suatu saat dia akan ketebus ke sini. Nah ini lagi menuju untuk pembebasan teman-teman yang ada di sini teman-teman ya. Mungkin udah pada bebas ya. Mudah-mudahan sih udah pada bebas. Mudah-mudahan waktu kemarin itu lagi posisi turun kan, ada MA10-nya udah mulai ke atas nih. Nah, mungkin di sini udah pada average gitu ya teman-teman ya. Nah untuk dos ini targetnya kan 289. Nah kalau teman-teman istilahnya yang diambil dari bawah, ya mungkin bisa aja gitu. Saya bilang biarin aja, ini kan MA10 masih jauh. Cuman yang baru beli, usahakan teman ke depannya jangan beli lagi emiten yang sudah naik seperti ini. Tinggal satu candle lagi. Biasanya 3 candle hijau panjang itulah target untuk penurunannya biasanya antara 2 sama 3 candle. Maka hati-hati aja. Maka ini juga tinggal satu kali lagi ya. Mudah-mudahan sih kejemput ya 287-nya nih sesuai dengan garis yang saya gariskan. Andaikan besok hari ini dia open gap, istilah open gapnya open gap dikit aja ya ke bawah dikit seperti ini nih. Biar open gap nih si kepala merah dikit ya, kemungkinan dia akan ke atas ya. Tapi kalau dia open gapnya merah terus sejajar terus ke bawah, nah itu mungkin pertanda akan turun ya. Tapi dalam beberapa kasus 2/3 si kepala kembar itu kadang 2 kali naik 3 kali turun, artinya masih ada kesempatan untuk naiknya. Tapi untuk saat ini yang baru beli ya, untuk kedepannya nih, untuk kedepannya jangan sampai beli teman-teman yang sudah begini. Kalau mau beli ya scalpingan aja ya. Oke, scalpingan aja. Kalaupun dia naik lagi, biarkan aja naik lagi, muka arah langit juga teman-teman. Kalau mau ngambil nanti setelah koreksinya teman-teman. Tapi kalau dari tanda-tanda kenaikannya sih sebenarnya sudah ada teman-teman. Kita hitung deh berapa persen sih kenaikannya. 65% masih ada sih, sedikit lagi ya. Jadi kesini itu berapa persen nih? Biasanya ditandain dengan 3 candle aja 85% ya. Biasanya 3 candle dedep 3 kali atau udah harus koreksi itu. Kalau nggak koreksi ya biasa kena umak lagi nih sama sama bursa gitu ya. Nah, sebetulnya teman-teman mudah-mudahan sih ini kena di 289-nya karena target yang pertama sudah tercapai dengan baik ya. Ini juga ini sebentar teman-teman. Ini adalah salah satu emiten yang kita teliti kan. Ada DOS, ada apa lagi itu ISEA itu ya. Ini si IP nih, ingetin teman-teman kalau si IP yang mimpin ya seperti ini. Maka ini saya bilang ini akan menjadi pembelajaran buat kita bersama ya. Saya meneliti sebuah emiten yang dijebloskan ya tapi ini dijebloskan tidak sampai ke 50, kan ada 2. Ada emiten yang dijebloskan sampai ke 50, ada yang mungkin ada yang sebelum harga IPO atau sesudah harga IPO, yaitu menjadi dua penelitian ya. Ternyata yang dijebloskan DOS ini salah satu yang diteliti itu lagi uptrend sekarang, lagi menuju up lah gitu ya. Hati-hati aja penurunannya teman-teman, nanti ke depannya bisa ke angka 222 nih ya. Ini bisa ke penurunannya. Jadi target pertama sudah tercapai ya. Kita gantikan ke target keduanya di sini. Mudah-mudahan bisa ke arah sini ya.
Nanti kedepannya juga bisa jadi pembelajaran teman-teman bahwa sebuah emiten apabila meninggalkan si kapal merah suatu saat dia akan dijemput ya. Misalkan ini kejemput nih, nah berarti si kepala merahnya sudah mulai kejemput. Karena si kepala merah yang di sini kan udah kejemput kan di sini nih. Nah mudah-mudahan seperti itu teman-teman ya. Untuk isian bagaimana? Isian bandar lokal cenderung ngambil dari tanggal 14 November ya. 14 November sudah diambil nih sama bandar lokal. Kita lihat. Wah bahaya nih teman-teman. Teman-teman kita pada ngambil. Tapi si YB di sini bagus teman-teman ya. Ini teman-teman kita banyak yang ngambil, yang itu suka menjadi warning ya. Kadang-kadang kalau teman-teman kita yang manying untuk yang ngambil gitu ya. Untuk yang ngambil kadang-kadang ya si bandarnya oke lah. Teman-teman kita banyak yang ngambil gitu kan. Nah nanti biasanya dibikin deg-degan dulu tuh teman-teman ya. Turunin ke bawah dikit dengan shadow kadang-kadang seperti itu. Pada cut loss enggak gitu kan. Nah ini pengambilan ini lebih besar retailnya daripada bandarnya. Bandarnya mungkin di CEB, CHD, CCP gitu ya. Nah, si EP juga udah ngejual dengan seksama gitu kan, keren banget si EP ngejualnya, elegan dia. Nah bandar foreign bagaimana? Bandar foreign cenderung dia ngejual aja 3 hari ini ngejual nih ya untuk bandar foreignnya. Jadi ini lagi di bandar foreign masih ada di dalam nih, bandarnya masih di dalam. Bandar lokal baru ngambil ya. Mudah-mudahan sih ini terus di up sama bandar lokal ya. Berarti kemarin itu waktu pengambilan downtrendnya itu diambil sama foreign, dan sekarang foreign ngejual ke bandar lokal, dan teman-teman kita di sini terdeteksi sebenarnya diambil sama bandar. Kita lihat tanggal 20 deh. Udah masuknya ya, masih nguasain teman-teman kita tanggal 20-nya si HD, si CC, tapi si DH, si SA udah keluar, PD juga udah keluar, MG juga udah keluar. Semua ini menyisakan sedikit lah bandar yang ada di dalamnya, mungkin si HD sama si CC ya. Perhatikan kita groskan XL ada yang scalpingan juga sampai 7 miliar, berarti keluar 4, berarti ada yang scalpingan. YP ngambil 6,6, jual 6, berarti ada scalpingan dan ada yang bagian nyangkutnya. XC ngambil 107, ngejual 54, berarti kebanyakan banyak yang ngambilnya gitu ya. Makanya hati-hati ketika sudah mencapai harga tertinggi begini. Mudah-mudahan sih ini ada kenaikan sampai 289 ya. Oke teman-teman, seperti itu ya. Jadi nanti teman-teman walaupun naik, kalau sudah naik begini lebih baik teman-teman scalpingan aja ya, lebih baik scalpingan aja. Walaupun dia naik ke atas ya silahkan aja, nanti teman-teman mungkin wah pengalaman silahkan gitu teman-teman, itu menjadi pengalaman. Periksa kenaikannya berapa, oh iya kalau kenaikan segini pasti naik gitu kan, ataupun nanti setelah naik contohnya dia koreksi di angka berapa. Maka teman-teman tahu sini kalau sudah naik begini kan teman-teman deg-degan kan. Pasti deg-degan teman-teman, oh nih naik lagi nah suka begitu kan kadang-kadang. Makanya suka kadang-kadang dikasih koreksi seperti ini nih, kasih koreksi. Nah waduh turun, ada yang ke atas ada nambah muatan, pasti itu teman, ada yang nambah ke atas ada nambah muatan. Siapa tahu naik lagi, nah suka gitu kan, saya tambah muatan lagi deh. Nah seperti itu. Jadi teman-teman lebih banyak deg-degannya di RSI. Lebih baik teman-teman kalau cari saham itu yang di bawah, nanti jual di atas ya. Jangan sampai teman-teman ngambil emiten yang sudah naik ya. Perhatikan aja naik antara 70% aja, itu harus ada koreksi. Nah ambil ketika koreksinya aja teman-teman ya. Lanjut, ada INPC ya. INPC itu udah belum ya? Belum ya INPC. INPC target T3 sudah terpenuhi, ini tinggal kenaikan lagi. Bandar foreign ngejual INPC. INPC 10 tahunan lagi menuju tengahnya, kemarin sudah menuju tengahnya. Harga tertingginya di 287 ya, 287. Saya aja menaikkan ke banyak garis nih saya. Cuma target pertamanya, target wajib sudah terpenuhi ya. Sekarang lagi ada penurunan, bisa jadi penurunannya ke arah sini teman-teman. Nah kalau penurunannya
kenaikannya sekarang lagi open atas ya, makanya tapi si Bandar Poren cenderung ngejual teman-teman ya di NPC ini. Tapi kalau dari bid dan offernya normal ya, normal, ini cenderung normal, tidak terlalu tipis ya, malahan bagus ini, 1000-an. Nah ini NPC ini lagi diambil sama teman kita ya, XL, SQ ya. SQ mungkin ada sebagian pada Bandar ya. CC, YP, KK mungkin sebagian dari Profesor ada sih. Cuma YJ sama EP lagi ngejual. Perhatikan lagi ngejual. Kemarin ya sempat ngambil banyak, ngeluarin sedikit ya. Tapi secara pengambilan si Bandar lokal masih banyak ada di dalam. Cuman Poren sudah mulai turun ke bawah. Artinya si Poren ini lagi dijual dulu gitu ya. Karena udah mulai habis teman-teman nih. Poren ngambil sekali, ngebuang beberapa kali, tapi ngambil sekali terus dibuang lagi ya di harga tertingginya. Ini target yang saya targetkan, kita buang aja dulu ya. Ini kan masih di harga tengahnya teman-teman, kemungkinan akan ke atas. Kalau dari target saya sih bisa kemungkinan ke atas teman-teman ya. Ini juga sudah menyentuh ya, juga sudah menyentuh, artinya bisalah teman-teman ke atas ya. Kita ganti dulu deh tanggalnya. Kita ganti tanggal dulu. Ini target ketiga itu malahan. Target keempat berarti sekarang. Jadi ini udah 4 kali mencapai target ya. Jadi teman-teman harus hati-hati walaupun ada istilah kenaikan. Ini juga udah open gap, artinya harus turun dulu karena ada open, kecuali kalau kemarin ditutup di sini aja nih, di 150 aja. Kemungkinan dia akan ke atas ya, kemungkinan akan ke atas teman-teman. Cuma jadi hati-hati aja karena poin sudah keluar. Tapi bandar lokal masih ada di dalam. Bandar lokal masih ada di dalam, mungkin ada pembuahan sedikit, wajar lah gitu ya. Targetnya bisa ke angka 280 lah, jangan tinggi-tinggi ya. Ini juga lagi menuju ke angka 172-nya dan sudah tersentuh nih, 1200 sudah kesentuh teman-teman ya. Jadi kemungkinan ke atas ada, karena ini udah niat mau dinaikin teman. Soalnya dia cenderung melawan itu ya. Kemarin harus diturunin dulu, terus di up lagi ya, mudah-mudahan bisa ke atas ya. Oke, INPC seperti itu. Lanjut ada Inet. Ini Inet belum naik ke 65 tapi naik turun ya. Dalam saham kan wajar teman, naik turun wajar ya. Nah untuk tangga ini target yang kedua kali di 65. Target saya itu 76, 80, berapa lagi? 88 sama 95. Nah kalau naik turun kan dalam saham itu wajar teman-teman, naik turun. Nah ini hati-hati aja area di 66-nya ya. 66-nya nih. 66-nya hati-hati, dia punya PR di 66, si ekor hijaunya belum kuat tembus ya. Jadi kalau dia tembus ke bawah, kemungkinan yang nggak jadi masalah ketika dia menembus PR-nya. Nah sekarang juga si harga sudah mulai di atas MA10. Apakah akan tanda-tanda kenaikan? Harusnya secara teori iya gitu. Harusnya secara teori iya gitu ya. Nah, apalagi pendukungnya si Inet ini lagi diambil sama bandar lokal. Nah, ketika ada bandar lokal naik ya mungkin ada kenaikan sedikit ya. Ataupun besok suka disedaukan gitu. Tapi ini MA10 sudah mulai di atas. Maaf di bawah candle, kemudian ke atas ya. Tinggal satu konfirmasi lagi. Kalau satu konfirmasi lagi dia set di atas sedikit ya, satu tik aja atau enggak satu tik dengan merah aja. Tapi dia open atas, dia kemungkinan akan ke atas, ya. Kemungkinan. Per hari ini ada si domestiknya ngambil si SF ya, SF ini ngambil SF 2 miliar ya, si AO keluar. Baik teman-teman, untuk Inet seperti itu ya. Jadi ini dalam posisi dia diambil sama bandar lokal dan posisi emas sebelum juga udah enak gitu ya, udah mulai di bawah. Kalau dia dijebloskan lagi ya mungkin pinginnya seperti itu gitu kan. Tapi tanda-tanda kenaikan sudah terlihat di angka 76 sama 81-nya. Ini si kepala merah juga sama, ini juga kepala merah. Artinya kecenderungan ke atasnya ada. Dan hati-hati di area 66-nya dia belum menembus PR-nya. Jadi kalau dibawa ke bawah untuk menembus PR-nya itu kan lebih baik ya, daripada nanti ke atas dulu baru menembus PR-nya lagi gitu. Secara teori sih ini lagi pada downtrend, cuma ada pengambilan dari bandar lokal. Terus Poren bagaimana? Poren kemarin ngambil, sekarang 2 hari ini ngebuang. Jadi kita berharap si Poren bisa ngambil lagi gitu ya. Nih, Poren bisa ngambil lagi ya. Karena di sini terlihat jelas si Poren keluar ya. Karena mungkin sedikit lagi lah gitu si Poren. Coba cek si Poren berapa lembar lagi ya, 18 November.
18 November. Kita lihat untuk foreign-nya berapa lembar. Tinggal 102 lembar lagi ya. Mudah-mudahan si Cece bisa lah gitu ya. Ayo Cece bisa gitu. Kita lihat tanggal 20 kita lihat si Cece ini ngambil lagi atau enggak. Ya Cece bagus teman-teman, ngambil lagi 24.000, artinya si Cece per hari ini walaupun dari bandar foreign terlihat jelas dia pembuangan, tetapi si Cece masuk. Jadi artinya pembuangan lebih banyak daripada pembelian, cuman yang belinya si Cece. Nah itu mungkin akan lebih baik, pertanda lebih baik, walaupun si Cece jualan tapi masih menyisakan barang. Mudah-mudahan dia dijualan di atas untuk unit ini. Oke teman-teman, mungkin seperti itu dulu. Nanti kita sambung lagi ke emiten-emiten berikutnya ya. Nanti bagian keempat mungkin bisa ya. Oke sebenarnya teman-teman. Oh ya, mohon maaf teman-teman apabila delay ya. Saya pikir sih di masternya mah nggak delay, pas di upload mungkin delay. Saya tidak tahu, harus diteliti dulu tuh kenapa bisa demikian, apakah uploadnya terlalu lambat atau bagaimana di dekoneksi sayanya. Nanti saya teliti deh ya, biar nanti kedepannya tidak terjadi lagi. Dan terima kasih yang telah memberikan informasi itu ya. Sekian dulu ya, ciao ya.